Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh sekali lagi diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-17, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan satu ayat di dalamnya, di ayatnya yang ke-7. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Fir'aun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada satu istilah mengatakan demikian: penyesalan itu selalu di belakang. Sedangkan kalau misalnya di depan, itu disebut dengan pendaftaran. Gambaran inilah yang kira-kira bisa kita ungkapkan di dalam kisah yang tercatat di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Bagaimana satu peristiwa terjadi dialami oleh bangsa Israel. Di sini kita melihat apa yang mereka perbuat pada waktunya mereka menuainya. Apa yang mereka lakukan, baik mereka mengkhianati Tuhan, baik mereka hidup jauh daripada Tuhan, menyebabkan mereka mengalami apa yang terjadi di dalam hidup mereka pada saat itu. Berbicara tentang penderitaan, permasalahan kehidupan, tidak sedikit hal ini bisa disebabkan karena beberapa faktor. Faktor yang pertama bisa karena kelalaian, ketidaktahuan, ketidakpemahaman, sehingga satu peristiwa, keadaan bisa terjadi terhadap seseorang. Tetapi faktor yang kedua yang kita tidak boleh lupa, bisa terjadi karena dosa dan pelanggaran sepanjang hidupnya. Bangsa Israel mengalami situasi dan kondisi seperti ini karena pelanggaran dosa yang telah dilakukan. Beberapa dosa yang dilakukan, mereka telah menyembah Allah lain. Mereka hidup menurut adat istiadat bangsa yang telah dihalau oleh Tuhan. Mereka juga menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan. Mereka juga mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Mereka juga mendirikan tugu-tugu berhala. Mereka juga membakar korban. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka ini menimbulkan sakit hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dosa membuat seseorang harus menerima konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Kalau kita mau berbicara kasih, Tuhan sangat mengasihi kita. Tetapi Tuhan tidak mentolerir akan dosa yang kita lakukan. Konsekuensinya jelas, ada resiko yang harus mereka bayar. Hosea sebagai raja Israel harus turun dari tahta karena apa yang dilakukannya. Demikian juga umat Israel pada saat itu. Akhirnya mereka juga harus membayar konsekuensi dari harga yang mahal. Bagaimana dengan kita? Hal ini pun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi memang bisa karena ketidaktahuan kita. Mungkin karena kelalaian kita. Tetapi tidak jarang apa yang kita alami hari ini, baik dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita, itu semua karena dosa. Jika ada dosa yang belum terselesaikan, ingat hal itu bisa menghambat kita di dalam membangun keluarga, dalam membangun pekerjaan, bahkan di dalam kita melayani. Hati-hati dengan dosa yang tidak terselesaikan. Apa yang bisa kita lakukan? Selesaikanlah setiap dosa itu di hadapan Tuhan.
sehingga berkat Tuhan tidak terhalang bagi kita. Dan jika ada dosa yang belum terselesaikan, dosa apapun itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa. Sebagaimana firman-Nya ingatkan, setiap kita yang mengaku dosa, ya Allah yang setia dan adil, Dia akan mengampuni bahkan menyucikan setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Jika apa yang kita alami hari ini karena dosa, biarlah Tuhan yang akan menyelesaikannya. Dan kiranya setiap kita boleh menyadari dan kita boleh hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar akan konsekuensi dosa yang harus kami tanggung. Kami sadar, baik sengaja maupun tidak sengaja, kadang kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Layakkan dan kuduskanlah kami, dan biarlah setiap kami boleh hidup dalam kasih dan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, jaga hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Dan jika ada di antara kami yang sedang menyembunyikan dosa, yang sedang berlindung di belakang dosa, kami berdoa, Tuhan gelisahkan hati kami, dan biarlah kami boleh menyadari dan kami boleh berbalik hanya kepadamu. Kami mohon berkat-Mu atas kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong, menguatkan, meneguhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.